Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita ada pada pekan kedua mata kuliah studi implementasi kebijakan publik. Oke, sebelum kebijakan publik Ibu jelaskan, maka perlu dipahami bersama bahwa ada sebuah konsep. Sebetulnya kalau dikatakan perbedaan juga tidak banyak perbedaan, namun tetap dalam konsepnya berbeda, tapi maknanya nyaris tidak ada bedanya. Konteksnya saja nanti yang membedakan. Ada konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Sebetulnya maknanya berbeda, cuma ada beberapa perbedaan yang perlu kita pahami bersama. Apa sih sebetulnya perbedaannya? Jadi kalau perbedaannya terkait dengan beberapa item, beberapa aspek. Yang pertama adalah adanya interaksi informal dan formal. Mana yang informal, mana yang formal, itu adalah bahwa kalau kebijaksanaan ini lebih ke arah yang informal, sementara kebijakan itu pada ranah formal. Akan tetapi di lain kesempatan kebijaksanaan pun juga masuk dalam ranah formal, sebagaimana yang ada di Pancasila itu ya, di sila keempat itu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ya, itu dalam ranah formal. Nah, kebijakan ini adalah ada pada ranah formal karena apa? Karena proses pembuatan perumusannya sampai nanti diimplementasikan dan dievaluasi itu dalam rangka ranah formal. Dan kebijaksanaan ini kenapa dalam ranah informal? Karena bisa jadi ya dalam prakteknya kebijaksanaan interaksi antara seorang bawahan dengan atasannya itu adalah membutuhkan sebuah kebijaksanaan dari pimpinannya. Karena itu ada interaksinya, interaksi Pak mohon kebijaksanaannya untuk ini dan itu. Tapi kalau kebijakan ini adalah mengacu pada sebuah format tertentu yang memang dilegitimasi kira-kira gitu ya. Sudah ada legitimasinya bahwa di situ kebijakan ini diformulasikan, dirumuskan berdasarkan afirmasi atau input atau ide-ide dari sekelompok orang yang punya kepentingan. Nah, karena itu bersifat formal. Sementara kalau kebijaksanaan itu bersifat informal, interaksinya adalah antar individu atau sekelompok orang dari kelompok bawahan dan atasannya. Kemudian yang kedua, rincian prosesnya, individu dan organisasi publik. Rincian proses dari kebijaksanaan itu bersifat individual. Ya, yaitu tadi interaksinya antara bawahan dengan atasan yang membutuhkan kebijaksanaan dari sikap pimpinannya. Akan tetapi kalau kebijakan itu adalah organisasi publik, organisasi atau publik. Kenapa demikian? Karena prosesnya membutuhkan ide-ide dari orang yang punya kepentingan itu untuk dirumuskan bersama dan ditetapkan bersama menjadi keputusan yang disebut sebuah kebijakan. Yang ketiga adalah sanksi yang dikenakan. Nah, kalau kebijaksanaan itu sanksinya sanksi sosial, ya. Dan kemudian kalau kebijakan itu sanksinya sanksi hukum yang memang sudah ditetapkan. Kalau sanksi sosial tidak dapat ditetapkan karena itu berjalan berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Ya, barangkali orang akan publik ya memang lahir dari produk politik. Ya, semakin ke sini memang semakin bersifat demokratis dan menghasilkan sebuah kebijakan publik yang tidak secara formal itu secara formal prosedural ada lebih baik, ya, di mana sebelumnya sistem politik pemerintahan ini masih bersifat sentral otoritarian. Jadi kebijakan publik yang ada di Indonesia terutama itu
sekarang lebih demokratis, lebih bersifat populis, bersifat mengakomodir kepentingan publik. Lebih banyaknya seperti itu. Karena apa? Karena dibuat dari bottom up. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan itu adalah sebuah bentuk kebijakan yang diakomodir kebutuhan kepentingannya dari masyarakat di tingkat bawah. Dari mana itu? Sekarang kan kebijakan publik itu produk istilahnya dari partai ya, yang disahkan oleh DPR dari perwakilan partai-partai. Partai sekarang juga dari pusat sampai ke bawah, bahkan di tingkat desa. Nah itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di tingkat bawah. DPD pun juga seperti itu, walaupun DPD adalah perwakilan dari daerahnya, tapi daerah itu kan juga publik, yang juga masyarakat yang juga kepentingannya itu juga perlu didengarkan, kebutuhannya itu juga perlu didengarkan, idenya juga kebutuhannya perlu ditampung dan ide-idenya itu juga perlu diakomodir semuanya. Yang nantinya diakumulasi dan dibawa ke sebuah lembaga yang nanti di situ ada proses politik, produk politik. Nah, siapa nanti yang kekuatannya besar itulah yang nanti akan diputuskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Nah, kita berharap bahwa publik pola ukur nilai strategis kebijakan publik itu yang pertama tujuan kebijakan publik. Ya, semakin jelas dan semakin operasional, maka kebijakan publik menjadi sebuah strategi. Ya, tujuannya jelas, arahnya jelas, kemudian bisa dioperasionalkan. Artinya apa? Implementasinya itu sudah bisa proses implementasinya itu sudah bisa dirancang. Oh nanti seperti ini namanya, dan itu tercover di kebijakan publik tersebut. Tentu saja kebijakan publik kalau bersifat undang-undang ya di tataran undang-undang nanti ada penerjemahnya operasionalnya ya peraturan menteri ya sampai di peraturan daerah sampai di peraturan bupati. Tuh, ya, tujuan kebijakan publik itu tujuannya semakin jelas dan semakin operasional. Maka kalau semakin jelas dan semakin operasional, kebijakan publik sudah mempunyai nilai strategis. Kemudian yang kedua, konteks kebijakan publik, jangkauan wilayah penerimaan terhadap kebijakan publik. Semakin luas ya jangkauannya, maka semakin bisa mengangkat nilai strategis dari sebuah kebijakan publik tersebut. Ya ini ada gradasinya ya, ada tingkatan-tingkatannya dari undang-undang ya jelas makin strategis kalau undang-undang. Nah sekarang bagaimana nanti di tingkat bawah atau di tingkat peraturan daerah? Ini yang nanti akan bisa memberikan atau mengukur nilai strategis dari kebijakan publik itu. Jadi semakin dia memberikan atau wilayah jangkauan penerimaannya itu semakin banyak diterima oleh banyak orang atau secara wilayah itu bisa semakin luas, makanya itu semakin strategis. Jadi kalau dikatakan bahwa strategis mana antara undang-undang dan peraturan daerah ya strategis undang-undang karena semakin luas, akan tetapi undang-undang tanpa adanya sebuah peraturan daerah ya tidak akan mungkin nanti bisa dioperasionalkan. Ya, maka ada keterkaitan satu sama lain antara tujuan kebijakan dengan konteks kebijakan ini. Jadi tujuan kebijakan itu nanti yang mengoperasionalkan adalah dioperasikan dengan kebijakan-kebijakan di bawah kebijakan yang bersifat strategis tersebut. Kemudian konten, kalau tadi sudah konteks, sekarang konten. Isi kebijakan dan lingkup kebijakan publik, kita sekedar merefresh lagi ya makna dari konsep kebijakan publik. James Anderson menyatakan bahwa perilaku dari sejumlah aktor, instansi pemerintah, serahkan aktor dalam suatu bidang kegiatan, inilah kebijakan.
macam-macam kebijakan itu ya. Sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu, ya, sehubungan dengan adanya hambatan terus serta mencari peluang untuk mencapai tujuan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Nah, kebijakan yang paling populer itu dari Thomas RD, bahwa public policy is whatever government choose to do or not to do. Ya. Coba saya minta pendapat kalian, apa sih makna ini? Apa makna pemerintah mengambil ya sikap tidak membuat kebijakan atau membuat kebijakan itu sama-sama sebuah kebijakan. Tidak melakukan dan melakukan itu sama-sama berdampak. Dan itu disebut sebuah kebijakan. Coba saya minta. Ada 3 manfaat menurut Thomas RD. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh, sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya. Studi ini berusaha mencari variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Misalnya studi tentang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa undang-undang tersebut dikeluarkan. Nah, sebaliknya, studi kebijakan publik juga bisa menjadi variabel independen, sehingga berusaha mengidentifikasi dampaknya dari kebijakan tersebut. Ini adalah nanti kalian bisa memilih apakah ya topik yang kalian angkat itu ya kebijakan publik ini menjadi dependent variabel atau independent variabel. Kalau dependent berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik itu kenapa dibuat dan kenapa tidak dibuat. Tapi kalau independen, maka dampak dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu apa kira-kira? Dampaknya apa? Ya, misalnya dampak sosial ekonomi terkait dengan kebijakan itu loh pasar supermarket itu loh pasar modern kayak Indomaret, kemudian Alfamaret dan lain sebagainya. Itu dampaknya apa? Karena apa? Karena ada satu kebijakan dari pemerintahan daerah yang menutup 90% dari adanya akses dari pasar-pasar modern yang namanya swalayan itu, Indomaret, Alfamaret. Apakah ada pemerintahan daerah yang membuat kebijakan tersebut? Ada. Sementara di daerah kita ya, apalagi Surabaya, Sidoarjo itu sejengkal, bukan sejengkal, di depan saja sudah ada 2 pesaing, ada Indomaret, ada Alfa. Selalu seperti itu, coba kalian perhatikan. Nggak sulit kita mencari toko-toko atau swalayan ya, pasar swalayan yang serba modern tersebut. Coba kalian pergi ke Banyuwangi, barangkali kalian ada yang dari Banyuwangi, ya sepanjang jalan itu rasa sulit sekali mencari Indomaret dan Alfamaret. Karena apa? Pemerintahan daerah memutuskan bahwa yang justru yang memberdayakan masyarakatnya, toko-toko kecil yang dulunya itu kelontongan itu dikasih support dana, ya, dikasih pinjaman lunak untuk bisa membuat pasar-pasar atau toko swalayan yang sekelas Indomaret dan Alfamaret. Berdaya mereka. Nah, seperti itu ya. Kemudian meningkatkan profesionalisme praktisi, membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik dengan mempelajari kebijakan para praktisi, akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan publik, baik yang memperoleh kegagalan dari suatu kebijakan, dan
ke depan akan lahir kebijakan yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. Jadi ada semacam public policy reform gitu ya. Jadi arti penting dari studi kebijakan publik ini adalah meningkatkan profesionalisme praktisi untuk apa? Untuk memberikan memperkuat ya, mempertajam wacana secara teoritis bagaimana membuat, memformulasi kebijakan, mengimplementasi kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Di samping itu juga mengadakan sebuah forecasting, kira-kira kegagalannya sampai di mana sih nanti kalau kebijakan ini diimplementasikan, dan ataupun kalaupun kegagalan bisa dieliminir ya, kira-kira nanti ketika dievaluasi apakah mungkin kebijakan nanti akan direform. Biasanya kebijakan publik kita itu kan sulit atau jarang sekali mereform. Yang ada adalah tambal sulam. Artinya apa? Artinya tidak direform secara keseluruhan ya, akan tetapi pasal-pasalnya saja untuk diamandemenkan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi diganti pasal-pasalnya saja per pasal. Nomenklaturnya sama, isi kebijakannya sama, artinya pasal-pasalnya saja yang diganti. Nah, kalau public policy reform itu keseluruhannya, baik nomenklatur, kemudian nomor kebijakan, itu semuanya diganti dan pasal-pasalnya diganti. Seperti apa itu? Seperti Undang-Undang Nomor 32 ya tahun 2004, kemudian direform menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kemarin tentang otonomi daerah. Ya. Kemudian yang ketiga berguna untuk tujuan politik. Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat, memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sebaliknya, kebijakan publik tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politiknya yang tentunya kurang setuju menjadi kompromi. Ya. Jadi oke. Kebijakan publik seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik. Artinya apa? Artinya kebijakan publik ini nanti akan meyakinkan pada lawan politiknya, bahkan ya menarik, ya mencuri hati dari lawan politiknya untuk nanti bisa agreement, setuju terhadap kebijakan yang diputuskan oleh lawan politiknya. Karena bergaining kan ya, bergaining, kemudian kalau mempresentasikannya bagus dan ini semuanya, meskipun lawan politiknya itu bukan berarti mereka tidak pro pada masyarakat, yang tidak sama-sama populis, tapi biasanya metodenya yang berbeda, kemudian cara pandangnya yang berbeda, sehingga ini yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang terselubung itu, yang nanti bisa diwujudkan bagaimana deal dan implementasinya. Kalau nanti implementasinya banyak ya didukung oleh masyarakat, itulah biasanya kebijakan itu kebijakan yang populis. Tapi kalau seandainya implementasinya itu ternyata kurang ada dukungan dari masyarakat, ini bisa dilihat nanti kira-kira kepentingan ini menuju pada siapa, berkiblat pada siapa, orientasinya pada siapa. Studi kebijakan. Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan menurut Huges tahun 1994 adalah policy analysis dan politik publik. Kalau policy analysis, ya studi analisis kebijakan yang terfokus pada sebuah pembuatan kebijakan, decision making dan menetapkan kebijakan, ada formulasi dengan menggunakan model statistik itu ya, matematis, pendekatan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Kemudian keputusan yang diambil benar-benar rasional menurut penindakan untung dan rugi. Keputusan diambil adalah keputusan memberikan manfaat bersih dan paling optimal. Nah, pendekatan matematis ini ternyata kurang realistis dalam dunia kebijakan dan politik. Karena apa? Biasanya politik itu terkadang juga
kurang rasional juga dalam beberapa hal. Ya karena apa? Tidak mesti harus dihitung secara matematis, secara rasional, karena ya itu tadi ada pendekatan-pendekatan yang terkadang itu ada keputusan-keputusan itu yang ini mengakomodir kepentingan publik, akan tetapi juga ya di sisi lain ada kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan. Ini menjadi bias dan menjadi sangat apa ya, tipis. Bentuk pemisahnya sangat tipis sekali itu antara kepentingan publik dan kepentingan golongan. Nah itu tidak bisa dimatematiskan, sangat tidak bisa itu karena ada kepentingannya itu. Kalaupun nanti informannya berbicara itu juga ya kadang muatannya juga politis dan bahasanya sangat diplomatis sekali. Karena itu policy analysis ini biasanya membutuhkan memang profesional sih, harus ada ahlinya memang. Di samping kuat di metodologi penelitiannya juga kuat di interpretasinya. Ya. Kemudian political public, sedangkan pada pendekatan kedua ini lebih pendekatan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik daripada penggunaan metode. Nah, ini ya. Kalau di yang pertama tadi metodenya yang kuat, tapi di sini adalah outcome-nya. Ya. Dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu di dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan misalnya. Nah ini kira-kira kecenderungannya meskipun politik, tapi kalau politik itu digunakan dengan benar kan juga bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ya, kesejahteraan, bahkan perlindungan itu. Ya, itu sangat dibutuhkan politis, tapi politis yang betul-betul yang amanah, ya, yang bisa mengakomodir kepentingan banyak orang, terutama pada kelompok yang marginal. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan.